Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, para habaib, saya di sini ingin mengucapkan kalimat syukur, terima kasih kepada para habaib yang telah hadir, para syabah, khususnya kepada seluruh takmir Masjid Serang yang telah menyediakan tempat, sekaligus kepada siapapun yang telah berpartisipasi akan terlaksananya acara pada malam hari ini, pada pagi hari ini dan tadi malam, dan kepada para alumni-alumni, para ashab rubat yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada pagi hari ini dan tadi malam. Alhamdulillah, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Mudah-mudahan insyaAllah ini adalah salah satu bentuk daripada rasa terima kasih kita kepada beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Karena Habib Salim sendiri sering, beliau itu berkata, saya beberapa kali hadir di haul Al-Habib Hasan bin Abdullah yang ada di Jakarta, yang dibuat oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Beliau kalau di haul tersebut selalu berkata, termasuk daripada al-jaza kita membalas budi terhadap para guru-guru adalah dengan mengadakan acara haul daripada mereka. Dan saya mengajak kepada para ashab semuanya, kita sebagai murid daripada beliau sempatkan waktu untuk hadir acara haul ini. Karena kapan lagi kita mau untuk membalas daripada jasa beliau? Kalau bisa semua acara-acara yang tidak ada kaitan dengan keluarga, harap untuk hadir di tempat ini, khususnya para ashab rubat tarim, untuk bisa menyenangkan daripada beliau dan menggembirakan daripada beliau. Karena memang Habib Salim ini beliau di masa hidupnya, kalau kita lihat, luar biasa, ulama, sulaha, aulia, ahli ibadah, orang kaya, bagi-bagi dan berbagai macam lah. Tapi saya kira di hidup beliau itu banyak orang yang kurang bisa memanfaatkan daripada beliau, seperti ayahnya. Saya masih ingat Al-Habib Husain bin Abdullah bin Asgaf, beliau pernah berkata, min syekhihi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih itu pernah berkata kepada Habib Husain, hadza Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, mimman dalamahu talamidatuhu wa ahlu zamani. Jadi sedikit sekali daripada murid-muridnya itu yang menyebutkan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Makanya jarang kita mendengar, mungkin orang-orang di Indonesia itu jarang mendengar tentang Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, kecuali ketika datangnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Ketika beliau menyebutkan manaqib Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, baru kita tahu siapa Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Padahal seluruh para ulama, hampir semuanya yang dakwah di Indonesia ini, semuanya adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, atau murid daripada beliau. Ini yang disebutkan oleh Al-Habib Husain bin Abdullah Asgaf. Dan memang Habib Salim rahimahullah, beliau adalah salah satu ulama yang memang tahammulul masyak. Beliau itu ulama tapi bisa, apapun yang terkena daripada beliau itu beliau bisa tahan. Kadang ada orang tidak menghormati beliau, ada orang tidak berakhlak kepada beliau, kadang-kadang ya mungkin ada sebagian orang yang sudah dikasih uang sama beliau, dikasih macam-macam. Itulah hebatnya daripada Al-Habib Salim bin Abdullah. Saya teringat cerita Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah. Saya dengar daripada Al-Habib Husain bin Abdullah Asgaf. Beliau pernah bercerita, Habib Idrus bin Umar itu tinggal di ghurfah, tapi orang ghurfah itu kurang hormat kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, enggak hormat sama beliau. Sehingga beliau tulis kepada muridnya Al-Habib Ali Habsyi, beliau ingin pindah ke kota Seoul.
ingin pindah kota Sewun. Habib Ali Habsyi sudah siapkan tempat untuk Habib Idrus bin Umar. Singkat cerita, sampai sudah disiapkan tempat, tiba-tiba 2 minggu setelahnya Habib Idrus bin Umar itu kirim surat kepada Habib Ali Habsyi. Kata Habib Ali Habsyi, kata Habib Idrus bin Umar dalam suratnya, beliau mengatakan, ya Ali, saya nggak jadi saya pindah ke Sewun, karena saya pikir-pikir begini, wahai Ali, kalau saya pindah ke Sewun, kasihan penduduk Ghurfah. Penduduk Ghurfah ini kurang hormat kepada saya, tapi kalau ada masalah datangnya ke saya. Apapun masalahnya datangnya ke saya, walaupun mereka itu nggak hormat sama saya. Sehingga kalau saya pindah ke Sewun, kalau ada masalah di Ghurfah ini, siapa yang akan mereka datangi untuk bisa melampiaskan dan menyelesaikan daripada masalah ini? Itu dari dulu kita punya aslafun salihun, mereka itu adalah yanfa'lil ummah, walaupun orang-orang di sekitarnya kadang-kadang tidak menghormati daripada beliau. Inilah yang luar biasa yang kita bisa dapatkan daripada para masyayikh kita. Begitu pula satu hal lagi terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan ini, karena ini sudah terlalu terlewat batas kadang-kadang. Saya itu dulu setiap hari Jumat saya berangkat ke Masjid Surur. Tidak semua daripada murid-murid Rubat yang berangkat untuk belajar membaca kepada beliau di Masjid Surur. Setiap hari Jumat beliau buka roha dan saya baca Bidayatul Hidayah. Saya baca Bidayatul Hidayah sama beliau. Murid Rubat mungkin yang dari dalam, mungkin saya sendiri pada saat itu. Saya itu datang pertama kali di Masjid Surur itu. Datang Habib Abdullah tasaddar. Kadang-kadang saya baca itu dikasih kesempatan sedikit, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pernah nggak disuruh baca, padahal saya datang dari awal. Di situ datang ada beberapa daripada masyayikh. Kemudian dalam hati berpikir saya, ini ada apa ini kok kadang dikasih sedikit kan? Ternyata saya baca di kalam daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab rahimahullah. Beliau itu mentarbiyahi daripada murid-muridnya hatta fil qiraah, sampai di dalam membaca. Beliau Habib Alwi itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak ada sampai syahiyatul qiraah. Kadang-kadang kita kan kepingin baca, kepingin di depan, kepingin baca, kepingin di depan, kepingin ceramah, kepingin begini dan berbagai macam. Ternyata Habib Abdullah itu mengajarkan, dan itu ajaran daripada mereka para salafun salih. Syahiyatul qiraah itu mereka diberikan metode sehingga jangan sedikit-sedikit kita ingin baca, sedikit-sedikit kita itu ingin tampil, sedikit-sedikit ingin kita itu menunjukkan diri kita, sedikit-sedikit itu diajarkan oleh mereka para salafun salih. Sedangkan banyak di antara diri kita ini masih kecil-kecil jalur di ngarep, masih kecil-kecil duduk di depan. Habib Husain bin Abdullah Segaf beliau pernah bercerita kepada saya, itu rumah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, tempat burdah, dilarang keras. Habib Muhammad marah kalau ada anak kecil masuk ke tempat tersebut. Kenapa? Itu khusus orang tua, nggak boleh masuk, khusus orang tua. Kadang-kadang sekarang ada anak kecil masuk ke dalam, anak kecil masuk ke dalam, anak kecil kadang-kadang karena sudah pintar, sudah bisa baca kitab kadang-kadang, atau bisa ceramah, dibiarkan maju, akhirnya dia ceramah di depan orang banyak. Itu tarbiyah. Sampai beliau Habib Husain mengatakan di roha tidak ada yang duduk di atas itu tadi, di atas amben itu, kecuali memang mereka para ulama-ulama. Tarbiyah yang begini yang perlu untuk kita ajarkan, karena inilah adalah mizah yang dimiliki oleh para habaib. Ini adalah keistimewaan yang berbeda yang dimiliki oleh para habaib, dan itulah yang diajarkan oleh para habaib dari sejak anak-anak kecil. Mereka itu diajarkan begitu, sehingga kita nggak berebut di dalam membaca, nggak berebut di dalam berceramah, nggak berebut untuk mencari. Akhirnya yang timbul yaitu tadi follower dan subscriber itu tadi.
tarbiyah yang seperti begini, ini yang perlu kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkan daripada keberkahan daripada mereka para awliya, para salihin, khususnya Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah doa al-wahbah akan dibaca oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, kemudian ditutup dengan talqinud dzikir oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar.